Puji Tuhan kita eh, sampai ke hari Minggu kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan saudara hari ini kita memulai sebuah seri baru yaitu surat Kolose. Hari ini kita akan belajar surat Kolose. Setelah kita 1 bulan kita mempelajari Mazmur, hari ini kita akan belajar surat Kolose. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang pertama. Ini surat ini pendek, tetapi saudara, waktu saya mempelajari dan menyusun khotbah, saya melihat banyak sekali kebenaran yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita mengambil satu perikop, kita akan kesulitan waktu. Karena banyak sekali yang bisa kita pelajari dalam surat Kolose ini. Hari ini sebenarnya kita akan berkonsentrasi kepada ayat yang ketiga dan sampai yang kelima saja sebenarnya. Ayat ketiga sampai yang kelima saja. Tapi kita coba melihat karena dari ayat-ayat ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari. Mari buka Kolose pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Mari kita berdiri, kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Pada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah benar-benar mengaku dalam Kristus Yesus dan tentang kasih kepada semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang dikasihkannya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Oke, silakan duduk kembali saudara. Nah, untuk sampai kepada kita ada 3 bulan belajar surat Kolose ini, untuk sampai ke sana, jadi supaya tidak ada lagi pengantar, saudara, saya ingin di awal ini saudara tahu tentang surat Kolose ini, pengantarnya terlebih dahulu, nanti kita akan belajar berdasarkan pengantar ini. Surat ini saudara ditulis oleh Rasul Paulus, saudara bisa baca dalam ayat 1, disitu disebutkan dari Paulus, dan ditulis dalam penjara di Roma. Di salah satu dari surat-surat penjara, saudara kalau belajar Alkitab, ada 4 surat penjara, surat Filipi, Kolose, Filemon, dan Efesus. Jadi 4 surat ini ditulis dari penjara. Jadi kalau saudara ditanya, saya ingin jemaat TLCC tahu mengenai surat-surat ini. Ditanya surat penjara itu apa saja, saudara sudah tahu 4 surat ini. Ya, ini surat penjara. Kemudian kita belajar bahwa surat ditulis dari penjara di Roma kira-kira tahun 60-61. Perkiraannya di situ. Bagaimana kita sampai kepada surat penjara dan tahun 60-61? Nanti kita ada Bible study. Kalau saya kasih tahu di sini waktunya panjang ya. Percaya dulu deh, tahun 60-61, nanti kesimpulan sampai 60-61 itu bagaimana, nanti saya bisa jelaskan di lain waktu. Gereja ini tidak pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus tidak pernah mendirikan gereja ini. Lalu dari mana? Kita bisa belajar dari banyak surat-surat Rasul Paulus, kita belajar dari nama-nama, ada satu nama yang familiar di situ yaitu Epafras. Epafras disebutkan di situ adalah orang-orang salah seorang di antara kamu. Dalam surat Kolose pasal yang terakhir ada salam seorang, Epafras salah seorang dari antara kamu. Berarti Epafras ini dari Kolose.
Epafras dari Kolose. Nah, Epafras ini salah seorang yang diinjili oleh Rasul Paulus di Efesus. Paulus mendirikan gereja di Efesus dan membuat sebuah seminari di situ, anggaplah seperti sekolah Alkitab. Dan salah satu yang percaya adalah Epafras. Epafras ini balik ke Kolose dan di situ dia menginjili Kolose. Jadi kita belajar dari sini, saudara, kalau seandainya saudara percaya kepada Yesus, lalu saudara balik ke tempat di mana saudara berada, di situ pun saudara harus memberitakan Injil. Sama seperti yang dilakukan oleh Epafras. Filemon juga berasal dari Kolose. Saudara bisa lihat dari surat Filemon. Kemudian Kolose ini adalah salah satu dari 7 gereja yang ditulis surat oleh Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu ada 7 gereja yang ditulisi surat oleh Yesus, dikirimin surat. Salah satu adalah Kolose. Jadi tempatnya di mana? Coba next slide. Kita lihat ada next slide. Dan tempatnya di situ, nah daerah situ, daerah Turki. Jadi kalau wisata rohani Kristen itu kadang-kadang bukan cuma ke Yerusalem, saudara bisa pergi ke Turki dan banyak situs peninggalan kekristenan ada di daerah Turki. Tapi memang kalau saudara pergi ke sana sekarang ini tidak banyak reruntuhan Kolose, tidak seperti di Efesus, tidak banyak sekali. Nah bagaimana kita memulai khotbah hari ini? Saudara lihat gambar berikut ini. Saudara lihat ini ada orang pakai topeng dan topengnya tersenyum, tapi di balik topeng itu dia sebenarnya tidak ada senyumnya. Dan banyak orang seperti itu. Apa yang nampak di muka dia dan di dalam hatinya itu berbeda. Jadi lihat, kita ketemu dengan orang, dia senyum, tapi kita tidak tahu bahwa ada banyak sekali pergumulan di dalam dirinya. Apa yang nampak kita lihat, tapi berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Nah ini yang terjadi di gereja Kolose. Nah saya tidak mengatakan bahwa jemaat Kolose penuh dengan kemunafikan, tetapi gereja ini dipengaruhi oleh aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran sesat, dan orang-orang di gereja tersebut yang mengajarkan ajaran sesat, nampaknya rohani. Jadi guru-guru sesat ini nampaknya rohani, tapi mereka penuh dengan kesesatan. Itu yang dilaporkan oleh Epafras kepada Paulus. Dia laporkan seperti itu. Nah kita akan belajar sebenarnya seperti apakah kekristenan yang sejati itu. Karena banyak sekali orang pergi ke gereja, mereka mengatakan mereka percaya kepada Yesus, mereka mengatakan mereka setia kepada Yesus, mereka orang Kristen, padahal tidak orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi kekristenan itu hanya dipakai sebagai label saja. Kekristenan itu hanya sebagai agama saja, tapi hubungannya sama Tuhan tidak ada. Tapi yang menarik saudara, kalau saudara lihat di dalam surat Kolose ini, kalau saudara membaca dalam ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi waktu kami berdoa, waktu Paulus berdoa, dan dia ingat kepada surat Kolose, lalu dia ingin kata-kata apa yang akan kuucapkan tentang Kolose ini, tentang jemaat ini. Dia bilang, kalau aku ingat Kolose, aku akan bersyukur sekali terhadap orang ini. Jadi saudara pikiran itu ya, mestinya kalau saudara berhadapan dengan orang lain, kira-kira kalau orang lain mengingat saudara, kira-kira apa yang dipikirkan oleh mereka? Kebenciankah? Atau kemunafikankah? Tapi Paulus tidak. Dia melihat jemaat Kolose ini, lalu dia menaikkan syukur. Dia senang sekali ketika mengingat jemaat Kolose, dia ada rasa bangga. Ada rasa bangga di dalam dirinya karena jemaat ini, dia bilang, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca ini,
kalau kita membayangkan ini, karena kami telah mendengar. Kenapa Paulus bangga terhadap jemaat ini? Kenapa Paulus bangga terhadap orang Kolose? Karena itu kan jawaban sebuah alasan. Ya kan? Kenapa kamu minum? Karena saya haus. Kenapa kamu makan itu? Karena ini enak. Kenapa Paulus bangga terhadap jemaat Kolose? Karena, saudara lihat. Nah dari situ, saudara kita akan melihat bangganya Rasul Paulus terhadap jemaat Kolose. Menandakan dia mengakui bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sejati. Orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau kita membuat ciri-ciri orang Kristen sejati, pasti ada banyak sekali yang kita bisa daftarkan di situ. Tapi kalau berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus dalam pembukaan surat Kolose ini, kita akan melihat 3 hal. Saudara lihat situ bahwa dia mengatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu. Ada kesaksian iman di situ. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Dan tentang kasihmu kepada orang kudus. Jadi kami telah mendengar imanmu. Kami telah mendengar kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu. Jadi rasa bangga Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Dia beberkan karena ada 3 hal di situ. Dari sini kita melihat Paulus senang dengan jemaat ini, Paulus bangga dengan jemaat ini, Paulus menandakan ini sesungguhnya kekristenan yang sejati, kekristenan yang sungguh-sungguh ditandai dengan 3 hal ini. Yang pertama, imannya kepada Yesus. Yang kedua, kasihnya kepada saudara-saudara orang kudus. Ketiga, pengharapan. Kita akan melihat 3 hal ini. Saudara sering mendengar iman, pengharapan, dan kasih. Ya kan? Sudah sering sekali mendengar, dan mungkin saudara ingat yang terbesar diantaranya adalah kasih. Tapi 3 ini adalah ciri orang Kristen yang sejati. Saudara akan melihat, kita koreksi, kita nggak usah lihat sebelah kiri kanan kita. Kita apakah memiliki ketiga hal ini? Ketiga hal ini. Apakah kita memiliki iman? Apakah kita memiliki kasih? Ataukah kita memiliki pengharapan? Yang pertama, saudara lihat. Ayat 4, saudara lihat, itu disebutkan. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Iman di dalam Kristus Yesus. Jadi orang Kristen sejati, dia punya iman di dalam Kristus Yesus. Nah lalu, apakah iman itu? Kan kita sering berdiskusi tentang iman. Apakah saya punya iman? Iman seperti apa yang saya miliki? Nah kita kadang-kadang ada salah persepsi tentang apa itu iman. Kadang begini, kita ngomong soal iman lah. Jadi waktu kita bergumul, kita berdoa, kita mengatakan, kalau saya punya iman sebesar biji sesawi, maka doa saya akan dijawab. Kita berpikir iman itu seperti itu. Iman bukan sebuah perasaan, iman bukan sebuah optimisme bahwa ini akan dicapai. Saya beriman bahwa saya akan naik karir saya. Itu optimisme, perasaan yang tidak berdasar, itu bukan iman. Kalau kita melihat iman dan kita belajar contoh saja dari pahlawan iman. Saudara tahu pasal pahlawan iman pasal mana? Ibrani pasal 11. Saudara coba kita lihat contoh iman Abraham. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Perhatikan ini. Abraham berangkat dari negerinya ke negeri lain yang tidak ia ketahui. Kenapa dia mau berangkat? Karena dia punya iman. Kenapa dia berangkat? Karena dia punya iman. Lalu kenapa dia bisa pergi? Karena diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan datang kepada Abraham, Abraham, kamu tinggalkan tempatmu, pergi ke tempat yang akan nanti kutuju. Kalau saudara jadi Abraham, saudara kan berpikir, kemana? Nah nanti aja. Kemana Tuhan? Nanti aja, nanti saja. Atau mungkin saudara akan berpikir, ini Tuhan bohong enggak? Bagaimana kalau saya sampai ke sana, saya kan tidak banyak orang, di situ ada negeri yang tentaranya kuat. Bagaimana saya bisa dapat tanah itu? Tapi Abraham tidak bertanya seperti itu. Dia percaya kepada Tuhan sekalipun logikanya tidak menyatakan demikian. Jadi iman bukan berdasarkan perasaan. Iman berdasarkan kepada siapa iman itu disandarkan. Mengerti saudara? Saya beriman, kanker saya sembuh. Itu perasaanmu atau karena saudara menyandarkan itu kepada Tuhanmu? Itu berbeda. Sesuatu yang berbeda. Karena Abraham dia mengatakan aku pergi ke tempat yang tidak aku tahu. Ke tempat di mana yang aku tidak mengerti. Jadi iman harus disandarkan kepada sesuatu yang lebih besar yang menguasai segala sesuatu. Saya sering kali mengambil contoh, saya bawa anak saya waktu mereka masih kecil, sekarang mereka sudah punya uang, sudah punya penghasilan. Tapi dulu waktu mereka belum punya uang, saya bawa mereka ke rumah makan dan mereka tidak punya uang, lalu saya katakan kita makan nak, mereka pergi yakin bahwa papanya punya uang. Karena dia menyandarkan kepercayaannya bahwa papaku punya uang, aku santai saja. Iman itu seperti itu, bukan berdasarkan kita, keyakinan kita, bukan berdasarkan pada perasaan kita, tapi kepada siapakah iman itu kita sandarkan. Semua orang yang disebut dengan pahlawan iman ini menyandarkan iman mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka kepada Allah. Lihat Joshua itu Yeriko. Joshua adalah seorang panglima tentara dan dia sudah pergi berperang, sering berperang, dia tahu strategi perang. Ketika Tuhan mengatakan kamu kelilingi kota itu 7 hari lamanya, itu strategi Tuhan. That's impossible. Enggak mungkin. Tapi dia tahu siapa yang memerintahkan ini. Siapa yang memerintahkan ini? Tuhan. Maka dia kelilingi tempat itu dan terjadilah kerobohan tembok Yeriko. Jadi iman itu disandarkan kepada sesuatu. Nah, kalau iman itu disandarkan kepada sesuatu, sekarang kita lihat bahwa kita bersandarkan kepada siapa? Bersandarkan kepada siapa? Apakah kita bersandarkan kepada perasaan kita, bersandarkan kepada keadaan di sekitar kita? Enggak bisa, saudara. Keadaan sekitar kita bisa menipu kita. Semua kita rasa baik, semua kita rasa aman-aman saja, tapi dalam sekejap bisa merubah menjadi tidak baik. Tapi saudara harus bersandar kepada siapa yang menguasai semua keadaan. Maka saudara akan aman. Ada satu perintah dari Tuhan Yesus, bahwa engkau harus percaya kepadaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk menerima Yesus itu harus berdasarkan iman. Jemaat Kolose seperti itu. Jadi gini,
Epafras pergi ke Efesus dan dia mendengar berita Injil. Epafras adalah orang yang dibesarkan dalam budaya Yunani. Mereka sudah punya segala macam dewa-dewa, pendapat dan filsafat. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, tentang surga, pasti pikirannya akan kacau sekali. Ini bertentangan dengan logikaku. Kenapa tiba-tiba ada orang Yahudi, orang yang terjajah itu mengajarkan kepada sesuatu, Allah mereka enggak masuk akal. Tapi Epafras terima itu karena dia tahu iman. Lalu dia bawa kepada jemaat Kolose. Kalian tahu enggak? Ada surga di balik sana dan kita bisa terima Yesus supaya bisa kita masuk ke surga. Dan mereka bingung, bagaimana cara terima? Surga itu konsepnya seperti apa? Sesuatu yang sangat berbeda. Tapi iman itulah yang membuat mereka percaya kepada Yesus. Efesus pasal 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Masalahnya iman itu siapa yang punya? Kita tidak pernah punya iman waktu kita terima Yesus. Tapi iman itu milik Tuhan dan diimpartasikan kepada kita, menguatkan kita untuk bisa percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengatakan saudara adalah orang Kristen, saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, itu berdasarkan apa? Ikut dengan orang lain? Karena papa saya Kristen? Karena saya harus punya agama? Atau saudara meletakkan sandaran iman saudara kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya atas apa yang engkau ucapkan. Aku percaya atas semua ucapanmu. Maka aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada engkau. Iman itu seperti itu. Dan firman Tuhan mengatakan, coba kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 36. Lihat di situ. Karena mereka beriman kepada Tuhan, mereka tidak terpengaruh oleh keadaan mereka. Ayat 36 berkata, ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu, dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada janji-janji Tuhan secara jasmani yang diberikan kepada mereka. Dan mereka tidak ada melihat realisasi itu. Tetapi iman mereka tidak goyah. Sekalipun mereka telah memberikan kesempatan mereka kepada mereka kesaksian yang baik. Mereka tidak pernah goyah imannya. Itu iman yang bersandar kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami siksaan, aku tidak akan pernah goyah karena imanku tidak disandarkan kepada keadaanku. Imanku disandarkan kepada Tuhanku. Sekalipun aku berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan, wah, belum saatnya engkau sembuh. Sekalipun kita berdoa kepada Tuhan, penderitaan kita tidak berlalu. But kepercayaanku kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang. Ini kita lihat mengenai pengharapan. Kemudian yang kedua, saudara, kita melihat tentang kasih. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam kasih Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab kasih Allah adalah kasih. Lalu apa artinya kasih itu? Kita mengatakan saya mengasihi seseorang, saya bertemu dengan seseorang dan lihat dia luka dan saya obati, artinya saya mengasihi dia. Apakah seperti itu kasih yang dimaksud? Dalam dunia ini kita melihat kasih yang diajarkan oleh dunia berasal dari diri sendiri.
kasih demi kepentingan diri sendiri. Itulah sebabnya dunia akan mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, ya aku mengasihi engkau. If you hate me, I hate you. If you love me, I love you. Begitu, ada timbal balik. Ada keuntungan, ada benefit yang kita ambil dari seseorang. Kalau ada kepentingan kita terhadap seseorang, maka kita akan mengasihi dia. Tapi bagaimana kalau orang tersebut bukan memberikan benefit, tapi memberikan kerugian kepada kita? Apakah kita tetap mengasihi? Karena kasih, kalau kita lihat dari situ, kasih bersandar kepada kepentingan diri kita sendiri. Tapi kalau kita lihat, saudara, kalau dalam 1 Yohanes pasal 4 ini, dia mengatakan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah merasakan kasih Allah, kita tidak akan pernah merasakan kasih yang sebenarnya. Karena Allah mengatakan kita anak Allah dan kita harus melihat kasih Allah itu, baru kita bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Nggak bisa kita mengasihi orang lain dengan cara diri kita sendiri, dengan cara kepentingan kita sendiri. Saudara lihat ini, kasih berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Kalau saudara seorang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara pasti akan belajar dari si kasih itu yang sebenarnya. Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Allah sendiri merepresentasikan dirinya sebagai kasih. Kalau mau melihat kasih yang sebenarnya, lihatlah aku. Lihatlah aku. Jadi kalau saudara ingin belajar mengasihi, Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang sejati, melihat Allah, menerima kasih Allah, baru memberikan kepada orang lain. Kalau saudara tidak pernah menerima kasih Allah, bagaimana saudara bisa meneruskan kasih itu kepada orang lain? Saudara lihat, jemaat Kolose tahu dengan persis, kalau mereka tidak menerima kasih Allah, mereka akan dibuang ke dalam kebinasaan yang kekal. Tapi mereka menerima kasih Allah dengan rasa syukur itu. Terima kasih Tuhan, aku sudah menerima kasih-Mu, maka aku akan meneruskan kasih-Ku itu kepada orang lain. Perhatikan di situ, dia mengasihi semua orang kudus. Artinya dia bukan cuma terima kasih Allah, dia memberikan kasih itu, meneruskan kasih itu kepada orang lain. Kristen sejati itu seperti itu. Kalau saudara sudah menerima kasih Allah, saudara simpan dan tidak teruskan kepada orang lain. Itu bukan kekristenan yang sebenarnya. Ngerti? Bayangkan saudara, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dengan cara mana Tuhan mengasihi saudara? Tuhan bilang gini, I'll show you how I love you. And He died on the cross. Dia mati di atas salib, menunjukkan kasihnya kepada, begini cara aku mengasihimu. Now, so this love to others. Tunjukkan kasih seperti ini kepada orang lain. Itu Kristen yang sejati. Nggak bisa disimpan sendiri kasih itu. Tapi masalahnya, pertanyaan saya, saudara sudah menerima kasih Allah belum? Sudah terima kasih Allah belum? Kalau sudah terima, sudah teruskan nggak kasih itu? Saudara, Yesus pada waktu ditanya oleh seseorang, sebutkan hukum yang terutama dan yang utama. Yesus menjawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian kasihilah sesama manusia dengan seperti engkau mengasihi dirimu. Ada dua situ yang dikasihi, Allah dan sesama. Ya, kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Lalu timbul pertanyaan, ini ada Allah, ini ada sesama. Mana yang harus didahulukan? Kita berpikir
Allah. Tapi mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah hukum yang utama yang tidak bisa dipisahkan. Saudara mengerti? Saudara tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Enggak mungkin. Atau saudara mengasihi sesama tanpa pernah mengasihi Allah. Itu tidak mungkin. Saudara praktekkan kedua-duanya. Kasih adalah kita berpikir bagaimana orang lain mengambil keuntungan dari kita. Itu kasih namanya. Tapi kalau kita mengambil keuntungan buat diri kita sendiri, maka itu bukan kasih. Saudara perhatikan, kalau saudara tidak pernah menerima kasih Allah, saudara tidak pernah mungkin mengasihi manusia. Jadi banyak orang Kristen sudah terima kasih Allah, didiamkan saja, tidak pernah meneruskan itu kepada orang lain. Jadi kasih bukan cuma di mulut saja, harus diteruskan. Bukan omdo ya, tapi harus dipraktekkan. Kita terlalu nyaman sebagai orang Kristen. Saya diberkati oleh Tuhan, saya dilindungi oleh Tuhan, bisnis saya lancar, semuanya lancar. Tapi kita tidak pernah memperhatikan orang lain. Coba pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana dengan mengasihi Allah? Dikatakan di situ kasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Segenap. Segenap apa? Seluruh. Bahasa Yunaninya holos. Bahasa kerennya holistik. Seluruh. Enggak ada yang dipisahkan, bukan setengah hati, bukan asal-asalan. Segenap hati. Kalau masih belum kuat, segenap kekuatanmu, seluruh kekuatanmu digunakan untuk mengasihi Allah. Tapi orang Kristen sebaliknya mengasihi Allah setengah-setengah. Hujan dikit gak mau ke gereja. Bayanginlah. Hujan Pak, gak bisa saya ke gereja. Kemarin hujan ke kantor gak? Iya Pak, itu gak bisa Pak, harus ke kantor. Telat Pak, kenapa? Kesiangan. Kemarin jadi guru ngajar datang terlambat. Enggak Pak, kalau saya terlambat saya enggak dapat uang makan. Enggak segenap kekuatan. Segenap kekuatan itu buat yang lain. Buat Tuhan enggak. Tuhan lihat itu pada diri kita. Kesungguhan kita menjadi orang Kristen, Tuhan lihat itu. Kamu pakai topeng, kata Tuhan. Kamu praktekkan dengan teman-teman kamu bahwa kamu orang Kristen yang sesungguhnya. Tapi aku tahu kamu pakai topeng. Jadi praktekkan itu saudara, jangan ngomong saja. Sakit dikit tidak mau melayani. Demam. Dulu waktu saya kuliah, dosen saya, jangan pernah tidak masuk. Hanya gara-gara demam sedikit. Dia ngomong begitu saudara. Saya demam sedikit, kaki saya encok sedikit, saya tetap ngajar. Jangan ada alasan, kalau bisa datang, tetap datang. Saya datang saudara. Saya demam, saya dulu waktu kuliah, saya sedang sakit. Tapi saya harus datang. Nah, untuk menunjukkan seriusnya saya, karena kata dosen, kalau kamu tidak datang, nilai kamu tidak A. Saya kejar nilai A itu, jadi saya datang walaupun saya sakit. Tapi kadang-kadang kalau kita sakit, ada alasan untuk tidak ke gereja. Seperti itu kita. Oke, kita teruskan. Kolose pasal 1 ayat 4 disebutkan di situ, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan karena pengharapan. Lihat kata pengharapan. Orang Kristen sejati dia punya iman yang sungguhnya
Bukan iman yang berdasarkan pada dirinya sendiri, tapi iman yang bersandar kepada Tuhan. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang mengasihi sesuai dengan standarnya Tuhan. Tapi orang Kristen yang sejati, dia punya pengharapan. Nah, saudara, apa yang disebut dengan pengharapan? Nah, kita kadang-kadang berharap kepada sesuatu, sekali lagi, kemana sandaran pengharapan itu kita sandarkan. Kalau kita bersandar kepada keadaan sekitar kita, itu bukan pengharapan yang sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam kejadian baru-baru ini, ketika pandemi pandemi corona ini berada, kita diliputi dengan rasa takut. Saya mengalami itu, kota ini sepi sekali. Lalu dengar kabar bahwa di daerah sini sudah muncul orang yang kena corona. Sudah dekat Bintaro. Kita sudah mulai takut. Dengar kabar-kabar seperti itu, kita mulai takut. Udah masuk Jakarta, aduh. Udah dekat-dekat lagi ke Tangerang Selatan, aduh sudah mulai. Nih orang tetangga kita mati, kita mulai rasa takut. Ini kapan? Cukup lama saudara. Bahkan kita berpikir mungkin ini akhir dari dunia ini. Semua orang akan mati. Enggak ada lagi pengharapan. Tiba-tiba muncul berita, vaksin corona ada. Dan ketika mendengar berita itu ada titik harapan bagi kita bahwa ini akan segera berlalu. Tapi pengharapan di dalam Kristus tidak bergantung kepada apa yang diharapkan diberikan oleh dunia. Memang kita dapat vaksin itu, kita ada sedikit harapan. Tapi bukan seperti itu harapan yang dimaksud oleh Tuhan, yang tidak berdasarkan apa situasi di sekitar saudara. Lihat jemaat Kolose. Ada pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Artinya, waktu saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan surga itu adalah sebuah kepastian. Kalau saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ke surga itu bukan didasarkan kepada apa perbuatanmu, didasarkan kepada apa yang kau lakukan, tapi disandarkan kepada si pemberi pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus. Kristen sejati menerima surga. Saudara akan menerima surga kalau saudara terima Yesus. Tapi apakah saudara menerima itu? Satu paket, saudara menerima kasih Allah, saudara beriman kepada Tuhan, saudara menerima kasih Allah, dan saudara menerima pengharapan. Ini seperti masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dulu saudara beriman kepada Yesus Kristus, saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang saudara mempraktekkan kasih itu dalam hidup kekristenanmu. Ke depan saudara akan menerima pengharapan di surga. Itu pengharapan orang Kristen. Dan pengharapan orang Kristen tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau saudara yakin, maka tidak ada lagi yang bisa mengubah hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun kita menderita, harapan kita tetap bergantung kepada Tuhan. Sama seperti seorang yang menemukan harta di sebuah ladang. Dia menemukan ladang ini sangat berharga, ladang ini. Maka dia menjual seluruh hartanya. Karena dia selama harta yang kumiliki sekarang ini tidak ada artinya dibanding dengan harta yang baru aku temukan ini. Ketika saudara menemukan Yesus, saudara akan menganggap bahwa inilah hartaku yang paling berharga, yang tidak ada bandingnya dibanding dengan apa yang aku miliki sekarang. Saudara, firman Tuhan mengatakan saudara punya pengharapan di surga dan itu tidak ada bandingnya dengan apapun yang dimiliki oleh saudara di dunia ini. Jadi, saudara, jangan kecewa. Tidak punya apa-apa di dunia ini. Tapi nanti saudara akan punya sesuatu nanti di sana. Saya punya
Seorang saya pernah ceritakan, ibu ini menabung, hanya memberi uang kepada saya karena dia seorang suaminya satpam dan dia punya rumah kecil sekali dan saya lihat rumahnya itu tidak layak huni, tapi dia orang Kristen, dia percaya kepada Tuhan. Dia anaknya tinggal di situ, menantunya tinggal di situ, cucunya tinggal di situ, mantunya ada 2 tinggal di situ kecil dan itu tidak layak huni. Dan ibu ini sangat mengasihi Tuhan. Saya tanya ibu sejak terima Yesus, ibu menderita enggak Pak? Enggak. Penderitaan sekarang tidak ada artinya nanti terbanding dengan apa yang saya terima nanti di surga. Dan saya dengar kabar setelah saya pindah ke Bintaro, dia meninggal. Saya bilang ke dalam hati saya, sekarang dia menerima harta yang sebenarnya di sana. Itu harta yang akan saudara miliki. Dia tidak terpengaruh. Saya miskin, saya tidak punya apa-apa, enggak apa-apa. Tapi saya punya harta di sana. Itulah pengharapan orang Kristen. Sehingga pengharapan itu tidak dipengaruhi dengan apapun keadaan. Lihat kesaksian para pahlawan iman. Lihat Ibrani pasal yang ke-11. Saudara lihat di situ. Ibrani pasal 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Bayangkan Abraham, pergilah ke sebuah negeri yang akan kuberikan kepadamu. Dia tidak tahu negeri itu di mana, tapi dia pergi. Ini Abraham, lihatlah. Waktu dia berpisah sama Lot, lihatlah. Kiri kananmu, utara, selatan, timur, barat. Itu semua akan kuberikan kepadamu. Abraham, gimana? Aku udah tua, gak punya anak. Ketika anaknya Ishak lahir, dia cerita kepada Ishak, ini akan diberikan kepada kita. Tapi dia mati si Abraham. Tanah itu tidak diberikan kepada dia. Ceritalah kepada Ishak. Ishak percaya kepada itu dan Ishak beriman. Tapi sampai Ishak mati, tanah itu tidak diberikan kepada Ishak. Itu cerita kepada Yakub. Yakub, tanahnya akan kuberikan kepadamu, kepada anak cucu kita. Sampai bapaknya mati, siapa yang kasih tahu? Your grandpa, Abraham, kasih tahu. Sekarang sampai saatnya aku, tanah itu menjadi milikku. Lalu dibawalah mereka ke Mesir. Sudah lihat di Mesir, sampai di Mesir pun Yusuf masih mengatakan nanti tulang-tulangku tolong dibawa ke sana. Yusuf sudah mati, tapi dia tahu suatu saat negeri itu akan diberikan kepadanya. Apa pengharapan orang-orang ini? Coba lihat ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan merinding mencari suatu tanah air. Mereka tidak melihat tanah yang mereka lihat sekarang secara jasmani. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang. Bisa pergi ke balik kampung halamanku, masih banyak tanah. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kalau saudara tidak punya apa-apa di sini, berharaplah kepada Tuhan. Karena saudara punya sesuatu yang lebih besar daripada apa yang saudara miliki di bumi saat ini. Jangan dikecewakan oleh keadaan. Jangan meninggalkan Tuhan karena keadaan. Jangan meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin. Saya mengajak saudara merefleksikan khotbah ini. Pada waktu Tuhan melihat kita semua, kita lagi ibadah, dia ada di sini, dia melihat kepada wajah kita masing-masing. Dan dia bertanya kepada kita secara pribadi, apakah engkau masih beriman kepadaku? Apakah engkau memiliki iman kepadaku?
Apakah engkau mempraktekkan kasih itu kepadaku dan kepada orang-orang lain? Apakah pengharapanmu kepada Tuhan tidak luntur oleh keadaanmu? Mari kita berdoa.